Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian masih mengikuti protokol kesehatan ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Oke, amin. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu sampai mana? Ya, mungkin minggu lalu itu ada juga yang lupa. Ibu guru lupa bagaimana? Iya, yang minggu lalu itu kita membahas konstitusi. Konstitusi itu sama disebut juga dengan undang-undang, undang-undang dasar. Nah, minggu lalu itu konstitusi itu dibagi menjadi 4. Ada arti luas, arti sempit, arti material, dan arti formal. Dia bermacam-macam. Nah, kemudian juga minggu lalu itu kita ada membahas lembaga-lembaga yang berwenang. Siapa saja di antaranya? Ada legislatif. Legislatif itu siapa? MPR, DPR, dan DPD. Banyak. DPRD. Apa sih Bu Guru fungsinya? Membuat undang-undang dan merumuskan. Kemudian ada eksekutif. Fungsinya apa? Menjalankan dan mematuhi undang-undang dasar. Siapa aja Ibu Guru? Di antaranya adalah presiden, wakil presiden, dan rakyat. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yudikatif. Apa itu yudikatif? Nah, yudikatif itu adalah orang-orang yang menguji undang-undang dasar. Seberapa jauh? Nah, yang melanggar. Nah, siapa? Menghakimi MK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Itulah kekuasaan kehakiman. Nah, itu sedikit mengenai materi minggu lalu. Oke, hari ini kita akan membahas konstitusi. Konstitusi itu ada 4 kali. Nah, yang pertama itu adalah tahun 1945. Sampai di 1949. Nah, konstitusi apa yang dipakai? Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diubah lagi ke Konstitusi 1949 sampai 1950. Apa sih isinya konstitusi RIS? Nah, banyak undang-undang dasar kita ini mengalami perubahan. Salah satunya adalah Konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, yang ketiga ada tahun 1950 sampai 1959. Yaitu Undang-Undang Dasar. S itu apa? Sementara. Nah, kita dulu pernah memakai Undang-Undang Dasar sementara pada tahun berapa? 1950. Kemudian apa lagi? Harus diganti, banyaknya perubahan. Nah, di tahun 1959 ada pergantian lagi. Kemudian kita mengarah ke 1945. Kembali lagi ke Undang-Undang Dasar yang pertama kali. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami perubahan. Nah, yang kita ketahui, Undang-Undang Dasar kita ini mengalami perubahan atau amandemen berapa kali? 4 kali. Amandemen pertama, 2, 3, 4. Kemudian, nah, konstituante, yaitu membentuk undang-undang dasar baru setelah konstitusi RIS. Nah, di situ terdapat konstitusi RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Disebut juga itu dekret presiden. Dia dikatakan bukan undang-undang, hanya dikatakan dekret presiden 5 Juli karena ketepatan dibentuk pada tanggal 5 Juli 1959 oleh presiden.
Sehingga disebutlah ia dekret presiden. Nah, kemudian sifat konstitusi. Nah, kalau disebut konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar di Indonesia itu memiliki dua sifat. Yang pertama itu adalah fleksibel. Fleksibel itu sama seperti dia cepat mengalami perubahan, gampang diubah, kemudian mengikuti zaman, disesuaikan dengan keadaan zaman. Nah, contoh, keadaan zaman ini harus begini, ya mau tidak mau diubah lagi undang-undang tersebut, harus mengikuti zaman. Nah, kemudian yang kedua, rigid. Rigid itu apa? Kaku. Kaku itu menetap, tidak bisa diubah. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah, ada hal-hal yang bisa diubah. Nah, kemudian perbedaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Nah, Undang-Undang Dasar itu dibentuk oleh MPR. Jumlahnya cuma satu saja. Yang biasa Ibu bilang itu belik undang-undang. Yang kecil ada, yang besar ada. Semoga kalian pada saat belajar PPKN, kalian pegang undang-undang kalian. Selalu Ibu terapkan beli undang-undang yang kecil. Harus ada. Nanti di ujian salah satu itu harus ada undang-undang dasar. Nah, kembali lagi. Nah, yang kedua itu undang-undang. Undang-undang itu banyak. Ada undang-undang mengenai keuangan, undang-undang tentang pidana, undang-undang perdata, banyak sekali. Nah, siapa yang bentuk? Presiden dengan DPR yang membentuk undang-undang. Nah, kemudian jumlahnya itu banyak sekali. Nah, Ibu mau undang-undang kalian cari di internet atau di mana. Undang-undang apa saja yang kalian ketahui? Contoh, undang-undang tentang miras nomor tahun sekian-sekian. Nah, kemudian undang-undang tentang penyalahgunaan teknologi nomor sekian-sekian tahun berapa. Kemudian dibuat untuk memperjelas isi undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar itu hanya bagian kecilnya saja. Kemudian undang-undang itu yang memperjelas isi dari undang-undang dasar. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi konstitusi atau fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada 3. Yang pertama, sebagai alat kontrol. Nah, Ibu maksudnya apa? Ya, undang-undang itu bukan hanya untuk dihafal, tetapi undang-undang itu mengawasi jalannya undang-undang. Nah, mengawasi. Nah, setelah ada undang-undang, kita tahu meletakkan kita ini bagaimana, seharusnya bagaimana. Nah, contoh, karena ada undang-undang dasar dalam cara rambu lalu lintas. Nah, ada undang-undang yang mengatakan harus memakai helm, harus menggunakan KTP, tidak boleh anak yang di bawah 13 tahun. Nah, kemudian apalagi harus memiliki STNK dan surat-surat berkendara dan lainnya. Itu mengawasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pengatur. Pengatur apa? Nah, undang-undang itu sebagai pengatur dalam penyusunan, pembagian pelaksanaan negara. Nah, ada susunannya. Daerah ini memiliki undang-undang untuk apa? Untuk menyusun sebuah apa? Pembagian-pembagiannya sudah ada. Nah, yang ketiga adalah penentu. Sebagai penentu hak dan kewajiban. Dan kewajiban iya. Penentu hak dan kewajiban itu terdapat di pasal 28. Dari pasal 28, kemudian di pasal 28A sampai 28C. Itu semua ada hak dan kewajiban Indonesia. Nah, siapa saja yang menggunakan? Aparat negara dan warga negara. Kemudian kita lanjut ke hukum positif. Mungkin kalian sudah pernah dengar hukum positif? Belum. Nah, oke. Hukum positif adalah
aturan yang masih berlaku dalam suatu negara. Nah, apa saja itu, Ibu? Nah, contohnya begini. Ada undang-undang, ada aturan. Contoh, aturan apa sih yang berlaku dalam suatu negara? Kita lihat di daerah kita. Aturan yang berlaku di suatu, ini daerah dulu. Pertama, ditulis di situ, jangan membuang sampah. Nah, itu aturan yang masih berlaku. Itu disebut juga hukum positif. Nah, apa-apa saja, di mana saja diletakkan? Iya, ada. Yang pertama itu mendapat pendidikan. Yang masih berlaku, itu yang masih berlaku. Nah, terdapat di mana saja? Di pasal 28C ayat 1. Nah, kemudian di mana lagi? Pasal 31. Nah, yang kedua itu adalah kebebasan beragama dan beribadah. Itu di mana, Bu Guru? Itu terdapat di Undang-Undang Dasar kamu. Di pasal 28E, pasal 29. Itu kamu baca, kamu hafal. Kemudian perlindungan hukum di mana saja terdapat di pasal 27 ayat 1. Kemudian memilih dan dipilih di pasal 22E. Kemudian kebebasan berserikat dan berkumpul di pasal 28. Oke. Ibu mau di hukum positif ini kalian menghafal, mendapatkan pendidikan itu di pasal berapa? Pasal 28C ayat 1 isinya apa? Hafal begini-begini. Di pasal 31 isinya apa? Nah, yang kedua, kebebasan beragama dan beribadah terdapat di mana? Pasal 2. Itu kalian hafal. Dan pasal 29 sampai di kebebasan berserikat dan berkumpul di pasal 28. Itu kalian hafal. Nanti Ibu tanya satu-satu. Nah, kemudian kita lanjut hukum. Hukum, Ibu Guru, hukum itu untuk apa sih? Banyak. Hukum itu dijadikan alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Ibu Guru, dulu mungkin kita waktu kelas 1 udah, iya, itu mengenai norma hukum. Biasanya kalau norma hukum itu terdapat di mana saja? Di mana saja, ayo? Di mana? Ada. Biasanya itu di mana? Biasanya terdapat itu di kantor polisi, ada norma hukum-hukum. Nah, kemudian apa? Ibu guru di pengadilan, iya, mengenai hukum-hukum. Itu lembaga yang membahas mengenai hukum. Nah, gunanya untuk apa? Menciptakan ketertiban dan keadilan. Kalau tidak ada hukum bagaimana? Mungkin Indonesia ini hancur berantakan, seenaknya saja, sewenang-wenang. Begitu. Kemudian, oke. Untuk anak ibu, bagaimana? Apakah kalian paham mengenai materi hari ini? Nah, materi hari ini sangat sedikit. Ibu rasa kalian paham karena pada saat membawakan materi ini, kalian itu harus memegang undang-undang dasar. Ya. Ibu rasa itu pada saat kalian kelas 7, Ibu sudah ingatkan, ayo kita beli undang-undang dasar. Karena di situ banyak ayat-ayat yang perlu kalian hafal. Kemudian, nah, ada tugas. Setelah kalian memahami hubungan proklamasi, minggu lalu itu kita ada membahas sedikit mengenai hubungan proklamasi dengan Undang-Undang Dasar, ya, alinea 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada di classroom. Nah, kemudian serta konstitusi di Indonesia. Nah, baru saja kita membahas konstitusi di Indonesia. Oke, yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, hafalkan undang-undang dasar yang terdapat di hukum positif ya. Di hukum positif itu tadi ada undang-undang. Ada kebebasan berserikat dan berkumpul di pasal mana? Pasal 28 itu semua kalian hafal. Nah, setelah kalian hafal apa? Kalian kirim sama ibu videonya. Nah, kemudian yang kedua, jelaskan fungsi Undang-Undang Dasar NKRI. Tadi fungsinya itu ada berapa? Itu kalian jelaskan. Nah, yang ketiga, jelaskan perbedaan undang-undang. Oke, sekian dari Ibu. Semoga
Kalian dengan mendengarkan materi ini dan menghafal, kalian bisa melakukan tindakan sesuai dengan arahan yang tadi. Oke, terima kasih. Selamat pagi, semoga bermanfaat. Sudah? Sudah?